jumlah kasus gagal ginjal akut mencapai 2 dari Bandung, Jawa Barat. Konfirmasi temuan 2 kasus baru gangguan ginjal. Terkadang yang berbahaya itu bukan yang terasa sakit, tapi yang kita anggap aman-aman saja setiap hari. Tapi sekarang pertanyaannya, dari semua kebiasaan yang sering kita lakukan, mana yang benar-benar berbahaya buat ginjal dan mana yang cuma mitos? Halo semuanya, sekarang kita belajar sambil bermain yuk. Jadi di sini kita akan main game, namanya Real or Fake. Nah, game ini buat memperjelas lebih lanjut mengenai gagal ginjal kronik. Yuk, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Halo kakak. Halo. Boleh di-spill gak apa itu definisi dari gagal ginjal kronik? Boleh dong, gagal ginjal kronik atau GGK merupakan kondisi di mana fungsi ginjal kita menurun secara perlahan dan juga tidak dapat kembali, biasanya dalam waktu yang sangat lama, kurang lebih 3 bulan atau juga bisa lebih. Nah, di sini tuh ginjal kita tidak dapat menyaring limbah dan juga cairan dengan baik di dalam tubuh kita. Akibatnya, zat yang beracun itu bisa menumpuk dan juga mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Oke, terima kasih kakak. Real or fake, kalau ginjal cuma buat buang air kecil aja? Fake. Faktanya, ginjal punya banyak fungsi penting loh, seperti penyaring dan racun, mengatur tekanan darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, dan membantu produksi sel darah merah. Bahkan, ginjal bisa menyaring sekitar 150 liter darah setiap hari. Real or fake, kalau gagal ginjal cuma terjadi pada orang tua? Fake, semua bisa kena, terutama jika memiliki faktor risiko seperti diabetes mellitus, hipertensi, infeksi gagal ginjal, dan penggunaan obat tertentu jangka panjang. Hipertensi juga salah satu penyebab utama terjadi gagal ginjal, karena tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah pada ginjal secara perlahan. Kenapa bisa diabetes mellitus dan hipertensi menyebabkan gagal ginjal? Diabetes atau kencing manis. Karena kalau gula darah sering tinggi, lama-lama dapat menyumbat dan merusak saringan yang ada di ginjal. Contohnya itu kayak filter air yang kotor karena terlalu banyak gula. Nah, itu tuh penyaringnya jadi tidak bisa menyaring dengan baik. Hipertensi atau darah tinggi. Tekanan darah yang terlalu tinggi bikin pipa-pipa yang ada di ginjal cepat rusak. Karena itu tuh terus-menerus ditekan dengan kuat. Lama-lama, ginjal itu jadi lemah dan tidak bisa bekerja dengan optimal. Dengar-dengar gagal ginjal itu banyak levelnya, bisa di-spill klasifikasinya gak? Apa saja? Bisa dong, gagal ginjal memiliki 5 stadium berdasarkan nilai laju filtrasi glomerulus atau disingkat jadi LFG. Bisa dilihat tabelnya sebagai berikut ini. Gagal ginjal dibagi menjadi beberapa stadium berdasarkan tingkat penurunan fungsi ginjal. Semakin tinggi stadium, maka semakin berat kondisinya. Stadium 1. Di sini fungsi ginjal kita masih normal, tapi sudah ada tanda kerusakan. Dan biasanya belum muncul gejala atau keluhan apapun. Nah, stadium 2 mulai ada penurunan ringan. Di sini juga biasanya belum ada gejala atau keluhan apapun. Lanjut stadium 3, penurunan fungsi sedang. Biasanya pada tahap ini mulai muncul keluhan seperti mudah lelah, lemas, dan terlihat atau terdapat bengkak-bengkak ringan. Nah, stadium 4, penurunan lebih berat dan keluhannya lebih jelas. Mulai dari mual, lemas berat, bengkak lebih jelas terlihat, susah tidur, atau bisa nafsu makan kita lebih menurun. Stadium 5, gagal ginjal tahap akhir. Gejalanya juga berat, seperti sesak napas, bengkak seluruh tubuh, badan terasa lemas, urin sedikit atau bahkan tidak ada. Dan biasanya membutuhkan cuci darah atau hemodialisis dan transplantasi ginjal. Real or fake, kalau kerusakan ginjal bisa pulih total seperti semula? Jelas fake dong. Nah, jadi penyakit ginjal kronis itu bersifat progresif dan irreversible, yang dimana jika ginjal kalian sudah rusak, maka si ginjalnya itu nggak akan bisa pulih kembali seperti semula. Jelasin dong gimana perjalanan penyakitnya.
Oke, jadi awalnya itu disebabkan oleh nefron atau unit ginjal yang rusak. Nah, jika nefron ini rusak, maka ginjal kita itu akan bekerja lebih keras gitu. Nah, jika ginjal sudah bekerja lebih keras seperti berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah maka akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Nah, jika fungsi ginjal sudah turun, maka zat sisa metabolisme seperti kalsium, urea, dan kreatinin itu akan menumpuk dan menjadi racun bagi tubuh kita. Real or fake? Kalau minum air 8 gelas sehari, pasti mencegah gagal ginjal. Fake, belum cukup karena pencegahan yang paling utama meliputi mengontrol gula darah dan tekanan darah, pola makan sehat rendah garam, tidak mengkonsumsi obat sembarangan, dan rutin cek kesehatan. Gaya hidup yang sehat dapat menurunkan resiko GGK. Real or fake kalau penyakit ginjal itu bisa sembuh dengan obat? Fake, karena pengobatan seperti pemberian obat anti hipertensi dan komplikasi, diet khusus ginjal, cuci darah, dan juga transplantasi ginjal itu hanya memperlambat penyakit agar tidak semakin parah dan mengurangi gejala. Real or fake, kalau minum obat hipertensi rutin bisa menyebabkan gagal ginjal? Fake, justru nggak minum obat hipertensi secara rutin yang bisa bikin gagal ginjal kronik. Hipertensi yang tidak terkontrol merupakan penyebab utama kerusakan ginjal. Jadi, obat hipertensi itu melindungi ginjal ya, bukan merusak. Jadi teman-teman, meskipun ginjal kita ukurannya kecil, tapi perannya sangat besar. Wow. Jadi jangan nunggu rusak dulu baru peduli. Ayo kita mulai jaga hidup sehat dari sekarang. Karena menjaga ginjal sama dengan menjaga hidup. Ternyata teori Dylan itu salah. Yang berat itu bukan rindu, tapi cuci darah setiap minggu. Yuk sayangi ginjal kalian. Gimana nih teman-teman, udah pada kenal sama Giga belum? Please share and like agar semua orang kenal juga. Oh iya, jangan lupa komen ya. Kalau misalkan kalian udah paham, kalian boleh kasih yang di sebelah sini. Lalu kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa kasih yang di sebelah sini. Bye bye, see you.